Semua, halo. Kenalin, aku Yemima dari Unit Aktivitas Tenis Meja ITB. Kali ini aku yang akan nemenin kalian semua sebagai moderator di acara Bincang-Bincang Santai bersama atlet tenis meja nasional. Nah, acara ini tuh merupakan kerjasama antara Unit Aktivitas Tenis Meja ITB dengan komunitas tenis meja Telkom Group. Ini Jason katanya mau nanya lagi ya. Hai Jason, silahkan. Kak, ini kan Kak Vicky kan sudah terjun serius di pingpong. Nah, sekolahnya gimana, Kak? Dulu sekolahnya gimana, Kak? Aduh. Nomor 2. Ya. Kalau dulu sekolahnya sih ya itu Jason, karena klub kakak itu ada kerjasama sama sekolah swasta, jadi diizinin sih sekolah itu seminggu 3 kali. Nah, tapi jangan sampai putus sekolah. Sekolahnya kan kalau kita punya ijazah itu kan bekal buat masa depan kita ya. Jadi jangan pesan kakak, sekolah itu juga penting. Tinggal gimana kita bagi waktunya. Jason sih terus terang bingung nih, Kak. Mau sekolah tapi juga pingpong, gimana nih? Ya kan banyak ya cara-cara mengatasi itu. Kalau saran kakak harus tetap sekolah gitu. Tapi di saat kamu ada waktu luang, kamu harus bisa bagi waktu untuk latihan. Nah, kalau misalnya nggak bisa latihan sehari 2 kali, ya oke, kamu pulang sekolah latihan. Nah, malamnya kamu bisa latihan yang ringan-ringan seperti latihan servis, atau kamu bisa lihat YouTube, kamu bisa contoh-contoh pemain-pemain dunia. Nah, gitu. Karena kamu nonton video tenis meja itu juga sama juga latihan gitu. Jadi harus punya pemikiran tuh, aku tuh harus jadi juara, aku tuh punya keinginan jadi juara gitu. Caranya banyak kok. Kak Vicky mulai pingpong usia berapa, Kak? Kakak tuh mulai bener-bener belajar pingpong tuh usia 11 tahun. Wah, berarti Ya, bisa lebih bagus Jason loh, Kak. Ya, harapan kakak Jason pasti bisa jauh lebih bagus. Ya. Soalnya Jason umur 6 tahun tuh mulai pingpong tuh. Iya. Itu aja, Kak. Oke, Jason. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Mas Vicky? Kita masih buka ya. Bisa di chat dulu yang mau nanya. Kita kan kalau ngelihat unit-unit tenis meja tuh banyak lah yang aktif gitu ya. Tapi kalau yang membawa cerita ke event nasional, ITB salah satunya gitu kan. Unpad terakhir aja di zamannya Pak Ganjar, Unipro juga suka mengadakan, tapi saya nggak merasa gemanya itu seperti YTM ITB. Gimana Mas Vicky melihat kegiatan YTM ITB itu, atau juga mungkin ada harapan terhadap teman-teman ITB itu untuk melanjutkan tradisinya mengadakan event-event yang menurut saya cukup punya nilai di Indonesia ya. Saya pikir hampir semua pemain nasional pernah main di YTM ITB, di ITB Open lah, pernah main di ITB Open. Gitu coba Mas Vicky, gimana tuh? Saya sangat apresiasi ya kepada YTM ITB yang sudah rutin menyelenggarakan acara ITB Open, dan pernah waktu itu juga sempat yang internasional ya. Sebetulnya tuh harapan saya tahun ini juga ada ITB Open gitu, karena jujur ya Pak ya, dari saya
junior, saya itu nggak pernah jadi juara di IKB Open. Juara 1 ya Pak. Saya itu cuma pernah juara mahasiswa sih waktu itu. Jadi ya penasaran juga gitu. Ya harapannya semoga setelah pandemi ini berakhir, IKB Open bisa mulai membuat kejuaraan lagi, khususnya untuk internasional ya. Karena dengan kejuaraan itu sangat sekali membantu generasi-generasi penerus tenis meja Indonesia. Ya. Kenapa tuh Mas Vicky? Apakah ada harisma tertentu dari ITB Open gitu sampai nggak pernah ngalamin jadi juara kecuali pas mahasiswa mungkin bawa Unika kali itu ya dulu itu ya? Ya, itu. Nah itu juga saya sampai sekarang juga penasaran gitu. Kok setiap IKB Open tuh saya nggak pernah jadi juara 1 ya. Makanya ini juga salah satu event yang saya tunggu-tunggu gitu. Itu aja kabar IKB Open, saya pengen banget persiapan yang betul-betul kali ini. Oke. Maka Mbak Yemima. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kak, ini kan di Indonesia pingpongnya kurang maju dan kurang booming. Di TV tidak disiarin kan. O2SN pun dihapus. Caranya gimana Kak biar Jason masa depannya lebih cerah lagi Kak? Menurut kakak ya, sebetulnya olahraga yang disiarkan di TV itu kebanyakan olahraga yang masyarakat di Indonesia ini ya, khususnya ya sepak bola contohnya. Nah yang kedua olahraga yang punya prestasi dunia, bulu tangkis kan. Nah makanya Jason tuh harus bisa prestasi dunia dulu supaya tenis meja ini bisa booming di Indonesia. Tuh, jadi tapi kalau menurut kakak jangan pernah berkecil hati untuk jadi pemain tenis meja, karena di kehidupan luar banyak pemain tenis meja itu apa ya, kalau menurut kakak tuh banyak yang dibutuhkan gitu dari pemain tenis meja gitu. Ya contohnya biasanya kalau jadi juara bisa dapat kerjaan bagus, dapat kehidupan yang lebih bagus itu. Jadi jangan pernah patah semangat dan jangan pernah berkecil hati jadi pemain tenis meja gitu. Banyak kok yang nggak disiarin di TV. Coba Jason lihat basket juga jarang kan, ya volley ya ada sih ada, cuma kan nggak se-booming sepak bola ya. Katanya sepak bola emang olahraga yang bermasyarakat gitu. Dan bulu tangkis pun juga kalau event-event besar aja gitu. Ya butuh banyak pihak sih supaya semua olahraga di Indonesia ini bisa diangkat di media gitu. Butuh semua pihak harus bisa bersatu lah. Kalau strategi apa Kak buat ngelawan Cina nih, kan hebat. Kalau kakak ya kalau ngomong Cina kan masih terlalu jauh ya. Karena target utama kakak kan sebetulnya itu untuk menjadi juara SEA Games, untuk ngalahin dominasinya Singapura ya. Tapi Singapura juga pemain Cina sih. Nah disitulah pengalaman kakak sebetulnya dengan pemain Singapura. Kalau di dalam latihan kita bisa ngimbangin gitu Jason. Tapi kenapa di saat kejuaraan kita nggak bisa melawan mereka gitu? Jadi butuh pengalaman di kejuaraan gitu Jason. Karena di Singapura itu dia rutin, agenda internasionalnya tuh rutin banget. Setahun tuh bisa 8-9 kali. Sedangkan di Indonesia itu agenda internasionalnya kan belum jelas ya. Itu paling cuma ikut kalau kejuaraan resmi aja, kejuaraan dunia, kejuaraan Asia. Dan di situ pun juga nggak bisa langsung ketemu pemain hebat kan, pasti harus melalui divisi-divisi dulu, kualifikasi dulu gitu. Jadi harus banyak jam terbang sih kalau menurut kakak. Kalau kakak masuk timnas usia berapa Kak?
Kakak masuk timnas tuh usia 17 tahun tuh, 17 tahun. Tapi di situ hanya untuk sparring aja sih. Jadi ada titipan 2 pemain muda untuk sparring aja. Nah, yang betul-betul bela Indonesia itu setelah kakak nunjukin prestasi yang di PON 2008. Di situ kakak masih usia 18 tahun, masih junior. Nah, di 2009 untuk SEA Games, kakak sudah jadi pemain utamanya sih, jadi pemain inti lah di empat besar Indonesia. Kak Vicky kan pernah ikut Asian Games, Kak. Gimana rasanya Kak Vicky masuk Asian Games, bisa ngelawan pemain-pemain dunia gitu, gimana rasanya? Yang pasti bangga ya, Asian Games kan event besar se-Asia ya. Tenis meja itu didominasi oleh Asia. Jadi yang ikut di Asian Games itu semua juara dunia semua lah. Jadi ya bangga banget bisa ketemu pemain-pemain dunia. Dan sebetulnya setelah kakak main Asian Games itu sebetulnya ada harapan gitu. Karena sempat beberapa kali ketemu peringkat-peringkat yang 20 besar dunia, yang sempat ketemu pemain Korea itu kalau nggak salah dia 7 besar dunia. Dan kita bisa ngelawan gitu. Asal ya itu kalau jam terbang kita ditambah, pasti ada harapan lah untuk bisa sejajar dengan mereka itu. Udah Kak, itu aja pertanyaannya Kak. Ya, makasih Jason. Makasih Jason. Jadi buat bisa berprestasi nggak dibatasin dari kurangnya sorotan media ya. Terus semangat. Oke, selanjutnya Kak Kitten ya mau nanya. Boleh Kak? Silahkan. Iya Mas, mau nanya juga Mas. Jadi kan kalau misalkan kayak Jason gitu kan bisa berpartisipasi sebagai jadi atletnya kan. Kalau misalkan kayak kita mau mulai jadi atlet juga kayak rada berat ya, kan rada telat. Kalau dari Mas nih, dari Mas sendiri, menurut Mas apa sih yang kita bisa bantu supaya bisa bikin tenis meja di Indonesia jadi gede gitu? Menurut saya hal-hal seperti ini ya yang sangat bagus ya, seperti agenda hari ini itu kan sangat bagus ya, kan itu bakal di-share ke media ya. Apalagi ini yang lingkupnya UATM kan ITB Open dan saya Pak Hikmat kan dari Telkom ya. Nah itu kan pastinya bakal di-share ke media. Ya mungkin dengan usaha yang dimulai dari kecil ini suatu saat kan bisa menjadi besar gitu lah. Harapan saya semakin seringnya kegiatan seperti ini, semakin seringnya kita share ke media-media, YouTube, Facebook, Instagram. Ya semoga dengan hal kecil ini tenis meja bisa lebih dikenal masyarakat, bisa lebih besar gitu lah. Oke, makasih Kak Kita buat pertanyaannya. Ini ada pertanyaan khusus nih buat Jason dari Pak Hikmat. Jason, latihannya di mana nih sekarang, latihan tenis mejanya? Di Jogja, tapi di tempatnya Mas Nanda. Di Jogja di mananya? Ada nama tempatnya nggak? Nama tempat latihannya. Ya. Iya. Surya Prima Sport atau NTC. Itu di latihannya di mana ya? Di UNY ya? Bukan. Tempatnya Om Juki. Oke. Surya Prima. Ya. Oh. Mas Vicky, kepikiran nggak ngelihat teman-teman muda banyak yang pengen belajar pingpong gitu, nextnya jadi pelatih gitu. Kan saya lihat sih pemain-pemain nasional yang jadi pelatih itu ya bisa dihitung jari gitu kan. Mas Vicky pengen nggak tuh jadi pelatih? Ya, memang ya Pak ya, olahraga kita ini kan
masih belum ada apa ya istilahnya untuk bisa dapat masa depan yang lebih baik lah. Jujur emang saya sebagai olahragawan saya pernah ngerasa gitu loh. Apa sih yang harus aku lakuin setelah jadi atlet? Nah, sekarang mau bisnis juga dari kecil kerjaannya latihan. Ya sempat berpikir jadi pelatih, cuma saya mikir lagi gitu. Saya ini butuh masa depan, butuh menghidupi keluarga saya. Jadi ya kalau memang ada kesempatan untuk kerja, saya ambil gitu Pak. Bisa sambil melatih tuh, kerja kan mostly waktunya lebih reguler lah kan, lebih masuk ya 8-17 gitu kan. Ya kadang-kadang seharian di kantor sampai malam gitu, tapi kan nggak setiap hari. Masih ada waktu tuh buat melatih. Minimal kita bisa share something buat atlet-atlet muda tuh kayak Jason dan sebagainya. Ya, waktu untuk melatih sih kepengen sih Pak, tapi ya memang agak sedikit sulit sih waktunya. Mungkin kan jam kerja juga nggak tentu ya Pak ya. Benar Pak Hikmat bilang kadang bisa lembur sampai malam, kadang ini. Nah, mungkin kalau ada teman saya yang junior yang istilahnya dia tugasnya di pelatih, saya bisa kasih masukan ke junior saya itu gitu. Nah, dari junior saya itu kan dia punya klub ya, dia sebagai pelatih misalnya di klub itu ya. Nah, jadi yang sudah saya share itu bisa diterapkan di anak-anak buahnya lah Pak. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Tapi kalau ada kesempatan, saya ada waktu, saya bisa kembangkan klub ya di lingkup kecil lah istilahnya. Misalnya di lingkup ya Surabaya dulu, saya kan tinggal di Surabaya. Kalau ada waktu, saya bisa latih di saat pulang kerja ya. Harapan saya sih itu sih Pak. Untuk generasi penerus kita di tenis meja Pak. Oke, makasih Pak Hikmat buat pertanyaannya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Kak Hiton. Boleh dinyalain dulu ya videonya. Oke. Pertanyaan saya, jadi Mas, kalau kan Mas kan udah ketemu nih sama atlet-atlet dari luar negeri, sebenarnya Mas lihat nggak sih ada bedanya sistem latihannya mereka, atau mungkin mereka lebih terstruktur di bagian mananya gitu loh? Menurut Mas ada bedanya nggak sih sistem latihan yang kita lakuin di Indonesia sama yang di luar? Sebetulnya kalau dilihat secara kacamata itu nggak kelihatan bedanya, tapi begitu kita sudah melawan mereka itu baru terasa lah. Karena kan tenis meja ini luas ya, bukan orang yang kelihatannya spinnya bagus dia bisa menang. Tenis meja ini menurut saya itu olahraga yang sangat luas gitu. Jadi banyak inti-inti di tenis meja yang kita ilmunya belum tahu gitu loh. Kalau di Cina itu kan dia selalu inovasi, selalu belajar hal-hal yang baru. Sampai sekarang itu yang saya terakhir ke sana itu banyak diterapkan tuh ilmu-ilmu olahraganya. Jadi dia kerjasama dengan universitas semacam sport science gitulah. Dia selalu mengembangkan olahraga ini gitu. Nah disitulah perbedaannya, dan ya kalau secara ini sih mereka itu di Cina menjadi olahragawan tuh pilihan mereka gitu. Karena setelah dia menjadi juara, dia punya masa depan. Nah kalau di Indonesia ini kan ya belum jelas ya. Setelah jadi olahraga, ya kerja kan cari sendiri, bisnis juga bisnis sendiri gitu. Jadi dari pemerintah ini belum ada satu kejelasan untuk masa depan atlet. Mulai baru-baru ini aja lah, ada sedikit-sedikit. Berarti masih butuh lebih banyak support lagi dari pemerintah kita, berarti gitu ya Mas? Ya, salah satunya sih itu Mas. Dan support dari semua pihak lah, di kalangan tenis meja, dari pengurus, dari klub. Ya, tenis meja ini harus
harus rame lagi gitu. Kayak zaman 15 tahun yang lalu itu kan persaingan di Indonesia itu klub-klubnya betul-betul kerasa lah. Nah, disitulah kalau ada persaingan pasti bakal maju lah. Oke Mas, makasih. Ya, Oke, makasih Kak Kitan buat pertanyaannya. Yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau ini ada pertanyaan titipan. Kan ini lagi pandemi nih Mas. Gimana sih pandemi ini ngaruhnya ke kehidupan musik yang sekarang? di kehidupan ini maksudnya untuk latihan ya? Atau Ya, di untuk latihan, kehidupan kerja, karir gitu. Oke. Nah, kalau di kerjaan sih kan masih bisa dimonitor ya. Kan kita sudah WFH ini 3 bulan lah kurang lebih 3 bulan lebih. Itu emang masih bisa dimonitor dan kadang-kadang juga kalau emang penting saya juga masih ke kantor kan. Nah, kalau untuk latihan ini sih memang jujur agak sulit karena juga mau bertamu kan juga nggak enak kan, mau berkumpul juga ya namanya juga masih pandemi ini masih mikir-mikir lah. Nah, tapi sih menurut saya pandemi ini bukan penghalang sih untuk bisa berlatih. Kan banyak cara, meskipun di rumah kan kita bisa latihan fisik, di lingkungan kita juga bisa fisik gitu. Nah, tapi ya harus tetap dengan protokol kesehatan sih. Jadi kalau menurutku gunakanlah waktu sesempit apapun itu untuk bisa sukses sih loh. Jadi ya pandemi ini bukan penghalang, tapi kita harus melakukan protokol kesehatan lah yang sudah diarahkan. Aku mau ngucapin makasih sebesar-besarnya buat Mas Vicky atas kesediaan waktunya, sharing pengalamannya, info-infonya buat kita. Terima kasih juga buat Jason yang udah datang di sini. Semangat terus buat latihannya, buat karirnya. Semoga sukses terus Mas Vicky. Juga Jason juga semangat terus ya. Semoga cita-cita Jason tercapai semua. Amin.